Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Sidam, Om Sidarastu. Om Kesama Sampurnaya Namah Swaha. Pada kesempatan kali ini akan membahas makna dan filosofi Banten. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe mohon klik tombol subscribe di bawah, supaya mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Terima kasih. Banten adalah persembahan suci sebagai buah pemikiran. Artinya pemikiran yang lengkap dan bersih di mana dalam, lontar tegesing sarwa Banten, dinyatakan. Banten mapi teges pakah Yunan, ngapakah Yunane sane jangkep galang. Bila dihayati secara mendalam, Banten merupakan wujud dari pemikiran yang lengkap yang didasari dengan hati yang tulus dan suci. Mewujudkan Banten yang akan dapat disaksikan berwujud indah, rapi, meriah dan unik mengandung simbol, diawali dari pemikiran yang bersih, tulus dan suci. Bentuk Banten itu mempunyai makna dan nilai yang tinggi mengandung simbolis filosofis yang mendalam. Banten itu kemudian dipakai untuk menyampaikan rasa cinta, bakti dan kasih. Sebagaimana ditambahkan pula, dalam berbagai upacara yatnya di Bali, Banten terwujud dari berbagai bentuk seperti reringgitan dedaunan yang indah dalam seni budaya sebagai cipta dan rasa manusia pada sebuah upacara yatnya untuk dapat menghubungkan diri dengan yang dipuja atau Sang Pencipta. Dahulu ketika zaman praaksara disebutkan bahwa setelah adanya benda-benda alam Brahmanda yang telah dapat berdiri sendiri-sendiri, di mana sabda suci Tuhan itu disampaikan kepada umat dalam berbagai bahasa. Ada disampaikan dengan bahasa lisan seperti Dailiwak sebagai bahasa sabda dewata yang sesuai dengan sastra yatnya dalam bahasa tulisnya. Kemudian, ada juga yang menggunakan bahasa tulis seperti dalam kitab Veda Samhita disampaikan dengan bahasa Sanskerta, setelah di Indonesia disampaikan dengan bahasa Jawa kuno dan di Bali disampaikan dengan bahasa Bali. Di samping itu Veda juga disampaikan dengan bahasa Mona. Mona artinya diam namun banyak mengandung informasi tentang kebenaran Veda. Dan bahasa Mona itu adalah Banten di mana dalam teks-teks kuno disampaikan. Lontar Yajna Prakaerti, disebutkan. Sahananing bebanten pinaka raganta tuwi, pinaka warna rupaning ida batara, pinaka anda buana, artinya. Semua jenis Banten upakara, adalah merupakan simbol diri kita, lambang kemahakuasaan Hyang Widi dan sebagai lambang buana agung, alam semesta. Seperti halnya, Banten pejati untuk kesungguhan hati akan melaksanakan suatu upacara, dipersaksikan kehadapan Hyang Widi dan prabhavanya. Dalam, lontar tegesing sarwa Banten, dinyatakan. Banten mapi teges pakah Yunan, ngapakah Yunane sane jangkep galang, artinya. Banten itu adalah buah pemikiran artinya pemikiran yang lengkap dan bersih. Bila dihayati secara mendalam, Banten merupakan wujud dari pemikiran yang lengkap yang didasari dengan hati yang tulus dan suci. Mewujudkan Banten yang akan dapat disaksikan berwujud indah, rapi, meriah dan unik mengandung simbol, diawali dari pemikiran yang bersih, tulus dan suci. Bentuk tetandingan Banten itu mempunyai makna dan nilai yang tinggi mengandung simbolis filosofis yang mendalam. Banten itu kemudian dipakai untuk menyampaikan rasa cinta, bakti dan kasih. Demikian disampaikan dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti halnya butayatnya yang disebutkan di samping bertujuan untuk memohon kehadapan Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa agar beliau memberi kekuatan lahir batin. Juga untuk menyucikan dan menetralisir kekuatan-kekuatan yang bersifat negatif. Penggunaan Banten dalam makna upacara yatnya juga dimaksudkan sebagai persembahan suci sebagai yatnya yang tulus ikhlas kepada Ida Sang Hyang Widi beserta manifestasinya. Dalam hal ini Banten menjadi simbol berserah diri kepada kebesarannya. Dengan kata lain, Banten sebagai media untuk menyatakan serada dan bakti oleh umat kepadanya. Sebagai persembahan suci yang dalam Siwa Siddhanta disebutkan bahwa Banten itu mempunyai berbagai arti positif. Adapun nilai positif dari Banten tersebut, yaitu upakara bebantenan merupakan pelajaran atau alat konsentrasi pikiran untuk memuja Ida Sang Hyang Widi beserta manifestasinya. Misalnya bagi seseorang yang sedang membuat Banten maka dengan tidak sengaja dia telah membayangkan kehadapan siapa atau kepura mana Banten tersebut akan dipersembahkan. Pembuatan Banten akan menuntut penyesuaian diri dengan tingkatan kemampuan berdasarkan triangga dalam upakara yatnya sehingga mengurangi egoisme. Yang merasa mampu akan membuat Banten dalam tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan yang kurang mampu akan membuat Banten dalam tingkatan yang lebih rendah. Pembuatan Banten juga akan mendorong pertumbuhan dan perputaran ekonomi rakyat. Dibuatnya Banten tingkat utama oleh mereka yang mampu, akan memberi kesempatan bagi golongan kurang mampu untuk menyediakan bahan-bahannya. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan golongan masyarakat bawah,
sehingga pendapatan mereka pun akan menjadi semakin meningkat. Pada saat piodalan di Merajan misalnya, menggunakan beberapa jenis banten yang diunggahkan ke semua pelinggih, seperti diantaranya Daksina sebagai stana Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma selaku Utpeti pencipta alam semesta ini. Canang Sari bermakna untuk memohon kekuatan widya kehadapan Sang Hyang Widi. Plawa sebagai lambang tumbuhnya pikiran yang hening dan suci. Rarapan sebagai oleh-oleh yang dipersembahkan sebagai rasa syukur kepada beliau, karena beliau telah memberikan keselamatan dan kerahayawan bagi umatnya, dan lain-lain. Dengan segala banten sebagai persembahan serta mantra-mantranya yang selalu mengiringi pelaksanaan upacara yatnya agar nantinya manusia dapat berbudi luhur atau memiliki sifat kedewataan di Mayapada ini. Yang pada saat nantinya bisa amoring acintia dengan Sang Hyang Widi sebagai pencipta segala yang ada di alam ini. Sekian video hari ini, mohon maaf, kalau ada yang kurang berkenan dan kekurangan penjelasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.